kenapa ya ada sesuatu yang salah kan dengan diri saya sehingga saya harus diselingkuhi, gitu ya. Kedua, rasa sakit dan tidak percaya kembali kepada pasangan. Umumnya ada dua hal tadi ya. Dia akan melanjutkan kalau antara istri dan suami itu tidak membuat perbaikan dalam rumah tangganya, maka dia merasa bahwa saya bertobat pun percuma gitu ya, karena tidak ada perbaikan dan apa yang dia cari itu tetap dia tidak temukan dalam pernikahannya, sehingga dia akan memulainya kembali. Selamat siang kawan Merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk bersama saya Ricky Giovano. Hari ini kita akan kembali lagi berbicara mengenai perselingkuhan, tapi kali ini tentang dampak dan juga cara mengatasinya seperti apa. Masih dengan expert kita ada Ibu Ratnasari SPSI MPSI psikolog, seorang konselor pernikahan, keluarga dan anak, sekaligus founder dari Erta Mentari Psikolog Surabaya. Nah, mungkin bisa di-recap sedikit Bu, kenapa orang bisa ketagihan selingkuh dan kenapa orang bisa terjebak ke perselingkuhan? Iya, jadi secara umum orang sampai terjadi pada terjebak berselingkuh ataupun tadi adalah ketagihan selingkuh, balik lagi karena ada sebuah permasalahan yang mendasari. Tentunya adalah bahwa ada ketidaknyamanan dalam relasi berkeluarga. Yang lebih spesifik lagi umumnya adalah masalah komunikasi yang tidak baik antara keduanya, sehingga itu bisa berdampak pada antara ketagihan selingkuh, memang nggak nyaman di rumah dan pernah berselingkuh, kemudian kok nyaman, nggak ketahuan dilanjutin gitu ya, atau terjebak awalnya coba-coba lalu kemudian dilanjutkan dengan perselingkuhan yang dalam tanda kutip sebenarnya. Oke. Sudah ketagihan selingkuh, bisa tidak Bu keluar dari skup permasalahannya dia untuk ketagihan selingkuh? Bisa keluar, tapi begini, kita dalam psikologi belajar untuk membentuk sebuah perilaku baru, kita butuh kurang lebih 6 bulan didampingi yang bersangkutan untuk membentuk sebuah perilaku baru, sehingga perilaku itu menjadi habit baru dalam kehidupannya dia. Sehingga apakah bisa? Pastinya bisa, tetapi butuh kerjasama dari pasangan untuk bisa membantu pasangan yang tadi terjebak dalam perselingkuhan ini untuk keluar dari permasalahan. Ada kasus, ada orang selingkuh, pasangannya nemuin dia selingkuh. Kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah dia akan tetap selingkuh secara diam-diam atau dia akan berhenti selingkuh, Bu. Jadi anggap saja laki-laki berselingkuh, perempuannya melihat bahwa suaminya berselingkuh gitu ya. Umumnya ada dua hal tadi ya. Dia akan melanjutkan kalau antara istri dan suami itu tidak membuat perbaikan dalam rumah tangganya, maka dia merasa bahwa saya bertobat pun percuma gitu ya, karena tidak ada perbaikan dan apa yang dia cari itu tetap dia tidak temukan dalam pernikahannya, sehingga dia akan memulainya kembali. Tetapi yang menjadi jaminan bahwa dia akan selesai dengan perselingkuhannya adalah bahwa keterbukaan dari keduanya untuk saling mengoreksi diri, apa yang perlu diperbaiki dari masing-masing supaya kebutuhan satu sama lain, jadi istri dan suami kebutuhannya terapresiasi. Sekarang kita bicara mengenai objeknya, Bu. Orang yang diselingkuhi. Nah, ini apakah ada dampak secara psikis pasti, tapi apakah ada dampak-dampak lain? Psikologisnya besar sekali. Besar sekali. Karena itu membuat dia merasakan, pertamanya adalah merasa dia tidak percaya diri. Kenapa ya? Ada sesuatu yang salah kan dengan diri saya sehingga saya harus diselingkuhi, gitu ya. Kedua, rasa sakit dan tidak percaya kembali kepada pasangan. Kenapa kok yang dia merasa dia sudah berupaya penuh dalam pernikahannya itu masih juga timbul yang namanya perselingkuhan itu sendiri. Berarti dampak psikologisnya juga bisa terkena pun ke anak-anak ya Bu. Meskipun orang mengatasnamakan bahwa ya saya selingkuh, tapi kasih sayang saya ke anak-anak ya masih tetap utuh. Sebetulnya adalah bagian dari defense kita gitu ya, supaya seolah-olah jangan libatkan anak-anak dalam cara kami untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi perlu diingat dalam sebuah keluarga itu satu kesatuan yang utuh. Begitu orang tuanya bermasalah, dampaknya pasti ada ke anak. Karena anak lebih banyak melakukan apa yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Misalkan nih
ada salah satu orang tua dari si anak-anak ini yang berselingkuh. Yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak berselingkuh itu tadi harusnya seperti apa untuk menyikapi hal seperti ini untuk anak-anak itu? Pertama menggiring pasangannya untuk kembali ke role yang tepat gitu ya. Pada saat itu kemudian banyak semacam konsultasi psikologi dan kemudian ada konseling keluarga yang perlu dilakukan untuk memperbaiki relasi semuanya. Jadi tidak hanya ayah ibunya saja, tapi nantinya anak-anaknya pun akan digarap dalam sebuah konseling keluarga. Oke. Tapi begini Bu, ketika seseorang selingkuh seperti yang Bu Ratna bilang minggu lalu mengenai kebiasaan selingkuh, awal mula perselingkuhan seperti apa, terkadang ada yang dinamakan selingkuh emosional, hanya melibatkan perasaan, tidak melibatkan fisik. Kadang ada orang yang sudah selingkuh emosional tapi tidak mau dituduh selingkuh. Enggak, aku enggak selingkuh, aku hanya ya mikro-mikro aja gitu. Nah, sebenarnya untuk mengoreksi diri sendiri perlu pertanyaan yang seperti apa yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk mengoreksi bahwa kita ini sebenarnya selingkuh loh. Itu seperti apa harusnya? Kita harus bertanya seberapa kita kenal dengan diri kita. Apa yang kita butuhkan dalam relasi kita dengan pasangan. Kemudian lanjutannya adalah apa sih yang membuat kita dulu memilih dia menjadi pasangan kita. Karena itu penting artinya untuk mengembalikan kembali sisi harmonisasi yang dulu itu pernah terjalin dan ada. Jadi mengores kembali apa yang kita cari dari dia. Seberapa dia memiliki sisi positif yang itu kemudian harapannya pertanyaan-pertanyaan itu menggiring kita untuk berada dalam kondisi yang tetap pada role-nya. Sudah memulai ada niatan selingkuh secara emosional, perlu nggak sih Bu sebenarnya mengulang masa-masa indah ke tempat-tempat yang bersejarah dengan mereka, atau mungkin makan makanan yang favorit yang biasanya dilakukan bersama? Apakah memang seperti itu? Iya, jadi kalau dari saya lebih menilai bahwa jangan menunggu bahwa ada keinginan untuk berselingkuh secara emosi. Baru kita melakukan itu. Tapi pakailah itu sebagai bentuk rutinitas bersama. Karena dalam namanya pernikahan, sedikit banyak itu kehangatan yang dulu tercipta itu kadang-kadang lupa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ada kebiasaan anak harus mesti kegiatan lain gitu ya. Sehingga lebih baik kalau kita mengarahkan dengan kita punya minimal seminggu sekali untuk kita bisa menciptakan pacaran kembali. Pacaran kembali, tapi susah kalau sudah punya anak, misalnya anaknya lebih dari 2, dua aja udah keraguan mungkin ya. Sekarang banyak Gojek, jadi kalau mau ngingat memori kita dulu makan makanan tertentu, tinggal anaknya tidur siang, kita bisa Gojek untuk bawain kita makanan gitu ya. Wah, jadi promosi Gojek nih. Seringkali orang mungkin memandang profesinya Bu Ratna ini sebagai ya bisa dibilang wasit, bisa dibilang dokternya pernikahan, apapun itu, intinya orang kesini pasti sudah dalam keadaan yang mungkin ketika butuh bantuan udah adanya misalkan complicated banget gitu Bu. Apakah konselor itu bisa menyelamatkan pernikahan? Jadi tugasnya kami berupaya untuk bisa sekali lagi menciptakan insight baru bagi mereka dan mengedukasi mereka. Tapi keputusan tetap berada di tangan mereka. Seperti minggu lalu saya katakan, bahwa keputusan apakah akan bersama atau berpisah tetap di tangan mereka. Tapi bukan wasit juga loh. Artinya bahwa saya berusaha untuk mengarahkan untuk mereka membuat dealing bersama. Tapi kalau istilah wasit itu kan kesannya kayak saya tuh bawa ini salah, gitu ya? Ini benar. Tapi lebih ke mengarahkan, memberikan insight baru yang mungkin belum pernah terpikirkan, dengan harapan sih pastinya kan menyelamatkan pernikahan ya Bu ya. Tapi kan kembali lagi kan keputusan ada di tangan mereka. Nah mungkin Bu Ratna juga punya pesan untuk kawan merdeka mungkin di luar sana yang mungkin sekarang sedang menghadapi masa-masa perselingkuhan, ingin keluar tapi nggak bisa, kesulitan. Harus seperti apa Bu Ratna? Jadi kawan-kawan merdeka, ingatlah bahwa bagaimanapun sebuah perselingkuhan itu tetap sesuatu yang salah. Jadi jangan melihat bahwa segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu sebagai sesuatu yang sangat besar,
kemudian melumpuhkan segala hal yang sudah kita miliki bersama dengan pasangan. Tapi upayakan bahwa setiap masalah sekecil apapun jadikan itu sebagai peluang untuk pengembangan. Bahwa kita semakin lebih mengenal pasangan dengan harapan-harapan mereka. Dengan demikian permasalahan bukan memisahkan, tetapi semakin mengikat pasangan untuk terus bersama. Harapannya seperti itu sih kawan merdeka ya, sesimpel ketika pernikahan dilakukan, komitmennya adalah untuk berbahagia bersama, sehidup semati sampai mau memisahkan. Kalaupun memang ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan, ya silahkan dikonsultasikan. Salah satunya lewat Bu Ratna, begitu langsung ke Klinik Erta Mentari. Bisa kemana Bu? Iya, jadi bisa follow di Instagram kami, Erta Mentari Psikolog, atau bisa download di aplikasi atau unduh di aplikasi Play Store kami dengan mengetik Psikolog Surabaya. Untuk Anda yang mau konsultasi, langsung saja ke Bu Ratna. Karena kalau dari tadi saya ngobrol sama Bu Ratna, di luar kamera pun juga saya tadi ngobrol banyak ya Bu, ternyata top. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna untuk waktunya hari ini. Semoga dengan adanya wawasan yang semakin bertambah tentang perselingkuhan ini, saya sih berharapnya kawan merdeka yang nonton hari ini itu terbebas lah dari yang namanya isu perselingkuhan dan sebagainya. Kalaupun ada niat, udah diurungin aja, ya dikubur dalam-dalam aja. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna. Dan kawan merdeka jangan lupa untuk terus saksikan Glentalk karena akan ada banyak sekali obrolan di sini. Yang pasti untuk Anda jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Merdeka FM supaya tidak ketinggalan obrolan penting seputar Glentalk. Saya Ricky Jovano, sampai ketemu di Glentalk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.